Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video ini kita tidak akan membahas IHSG karena sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kita akan langsung saja membahas saham. Kurang lebih ada 6 saham yang akan kita perhatikan pada video hari ini. Saham pertama yang akan kita perhatikan pada video hari ini adalah saham PTPP. PTPP pada beberapa waktu terakhir bisa kita lihat dia gagal breakout dari area resisten di kisaran 1060, kemudian turun sampai area lowestnya itu di area 820. Dan yang menarik adalah setelah area 820 kemudian PTPP berhasil rebound dan cukup bagus reboundnya. Sekarang masih dalam uptrend channelnya, di hari terakhir mengalami koreksi 1,6%. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan buy ketika PTPP berada di dekat-dekat area supportnya. Area supportnya itu ada di kisaran area 900. Jadi area 900 bisa kita gunakan sebagai area untuk buy on weakness. Selain itu, selain bisa kita lihat uptrend channel, di sini PTPP sebenarnya ada membentuk sebuah pola yaitu rounding bottom. Kita akan hapus uptrend channelnya supaya kelihatan. Rounding bottomnya itu kurang lebih seperti ini. Sorry, bukan rounding bottom, lebih tepatnya cup and handle ya teman-teman. Cup and handle dengan neckline tuh di area 910. Jadi boleh di spare 910 sampai 900 sebagai area support juga daripada neckline dari PTPP ya teman-teman. Untuk target dari cup and handle-nya kita ukur dari bagian bawah sampai ke area neckline. Ada potensi sebenarnya untuk lanjut naik ya teman-teman. Walaupun memang pada saat breakout volumenya belum terlalu besar, tapi sepertinya sudah mulai kembali ada volume ya teman-teman. Untuk target kenaikan dari PTPP dari cup and handle-nya akan menuju ke area 1000. Jadi ini menjadi kesempatan yang baik juga untuk mengalami kenaikan kembali setelah PTPP beberapa waktu terakhir terus mengalami penurunan. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, untuk support terdekat ada di 900. Kalau dia jebol dari 900, silahkan perhatikan area 875 sampai 865. Kalau closing di bawah area 900, ada potensi bahwa cup and handle-nya menjadi batal ya teman-teman. Jadi 875, 865 menjadi area support kedua daripada PTPP. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah IMJS. IMJS pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 1,26%. Bisa teman-teman perhatikan di sini bahwa IMJS membentuk sebuah pola rounding bottom, targetnya ke 336. Dan yang menarik adalah IMJS membentuk rounding bottom dengan versi yang jauh lebih besar, yaitu kurang lebih seperti ini. Neckline-nya itu ada di 298. Walaupun kita harus spare area supportnya agak jauh, yaitu supportnya di area 298 sampai area 290 yang merupakan area neckline dari saham IMJS. Untuk area support terdekat sebenarnya posisinya ada di kisaran area sini, tepatnya di 312 sampai area 306. Itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Jadi kita tandain di sini dari area 312 sampai 306. Jadi support satunya di situ dan area support duanya ada di area 298 sampai 290. Untuk target daripada rounding bottom pola lanjutan, kita akan ukur dari bottom yang ada di bawah dari 232 sampai area neckline di kisaran area 298. Lalu kita letakkan di area breakoutnya. Ada potensi untuk IMJS bisa melangkah jauh lebih tinggi ya teman-teman. Yaitu ada potensi untuk lanjut naik sampai area 366. Jadi target terdekat ke 336, setelah itu ke 366.
Jadi kalau ada koreksi-koreksi ke area support menjadi kesempatan untuk buy on weakness, saham IMJS dengan support terdekat 312, 306 dan 298, 290. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah energi. Saham energi pada perdagangan hari terakhir ditutup doji ya teman-teman, tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Bisa kita lihat bahwa beberapa waktu terakhir saham energi memang naik luar biasa ya. Sempat sideways cukup panjang dari area kisaran 220 sampai 306. Lalu setelah breakout langsung kencang sekali naik ke atas. Dan kalau kita ukur sebenarnya dari 220 sampai area 220 sampai 306, kita letakkan di area breakoutnya, sebenarnya secara target kenaikan udah menyelesaikan ya teman-teman, yaitu sampai area kisaran 394. Dan bisa kita lihat di sini bahwa beberapa kali mencoba lanjut naik dengan high ke 400, kemudian gagal ya teman-teman untuk melanjutkan kenaikannya. Dan posisinya saat ini ada di kisaran area support, di mana supportnya teman-teman boleh lihat di area 322. Kalau area support ini jebol, ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan ke area 306 sampai kurang lebih area 296. Yang merupakan juga area support yang sebelumnya adalah area resisten ya teman-teman. Jadi resisten yang sudah di breakout akan menjadi area support. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area low yang ada di sini sampai area high-nya, posisinya saat ini energi ada di Fibonacci 0,5 atau 50%. Jadi kalau misalnya ternyata dia gagal mempertahankan area supportnya dan melanjutkan penurunannya, ada potensi dia menyentuh area golden ratio 61,8 ataupun menyentuh area supportnya di 296. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada. Kalau mau buy on weakness boleh spare sampai area 322, atau kalau misalnya mau nunggu silahkan lihat lagi di area bawah, karena di sini masih ada gap. Jadi cukup menarik kalau kita mau trading untuk dia closing gap ya teman-teman. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Harum. Harum pada perdagangan kemarin, hari Jumat lalu ditutup mengalami koreksi 2,38. Yang menarik adalah teman-teman bisa perhatikan ketika Harum koreksi, volumenya hampir nggak ada ya teman-teman. Artinya turunnya cukup low volume. Dan ini menjadi kesempatan yang menarik untuk kita bisa buy on weakness. Untuk area support terdekat dari saham Harum ada di area 1625 sampai area kira-kira 1605. Seperti yang teman-teman lihat, sebenarnya di sini harusnya ada gap up ya pada saat Harum mengalami kenaikan. Kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Di sini harusnya ada gap up. Di sini high-nya tuh di 1605 dan ini low-nya tuh ada di area 1620. Pada perdagangan kemudian, beberapa waktu kemudian, akhirnya low-nya masih di area 1620. Artinya di sini masih ada gap. Jadi kalau Harum turun, tutup gap di area support, menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan kalau dia bisa breakout dari 1735, maka akan membuat sebuah pola continuation, yaitu menjadi cup and handle. Kurang lebih kayak gini. Jadi sebenarnya Harum cukup menarik teman-teman kalau dia bisa bertahan di area supportnya di 1605. Secara volume turunnya low volume, secara ada gap di sini juga bisa jadi area tutup gap, dan kalau targetnya ke resisten juga lumayan. Kalau bisa breakout, jelas bisa melanjutkan penutupan gap yang ada di atas serta menuju ke area resisten berikutnya. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah PNIN. PNIN pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 3,64% setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana teman-teman bisa lihat dari high yang ada di atas
tepatnya di 2210. PNIN turun kurang lebih 38,85%. Jadi penurunan yang sangat-sangat tajam, dan kita bisa lihat juga bahwa penurunan ini cukup didukung dengan volume yang besar-besar. Artinya penurunannya cukup valid dan baru bisa tertahan itu di area support kurang lebih 1365 sampai 1310. Posisinya sekarang sudah reboundnya juga kenceng banget. Udah naik 1%, 10%, dan naik kurang lebih 15%. Untuk area support terdekat ada di area 1525 sampai 1495. Untuk area support kuatnya ada di area 1365 sampai 1310. Resisten terdekat dari PNIN ada di area 1655. Kita nggak tahu ya teman-teman, apakah jadi inverted head and shoulders atau malah jadi rounding bottom saja ketika 1655-nya langsung di breakout, dimana artinya ada potensi untuk saham Panin kembali mengalami kenaikan setelah sebelumnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ACES atau S Hardware Indonesia Tbk. Pada hari perdagangan terakhir, ACES ditutup mengalami kenaikan 2,7%. ACES ini salah satu saham downtrend ya teman-teman, tapi kemudian menunjukkan pergerakan yang cukup baik dan cukup menarik. Sebelumnya kita sempat membuat area support untuk ACES di area 570 sampai 560. Kemudian area support ini berhasil dijebol, di mana saham ACES kemudian mampu bertahan di area support 2-nya ya teman-teman. Support 2-nya itu ada di area kurang lebih 545 sampai 535. Dan bisa kita lihat area resisten terdekat ada di sini 610. Untuk area resisten keduanya akan menguji area 630. Jadi kita gunakan area support ini sebagai area support yang cukup kuat untuk menahan penurunan saham ACES jika ternyata kembali koreksi 545 sampai 535. Kalau misalnya ACES bisa breakout dari 610, maka akan membuat sebuah pola yang sangat baik, yaitu cup and handle. Artinya saham ACES bisa mengalami kenaikan yang lumayan setelah sebelumnya terus mengalami tekanan, sehingga membuat harganya terus merosot. Jadi harusnya kalau bisa breakout 610, saham ACES berpotensi melakukan penguatan kembali menuju ke area yang ada di atasnya. Tapi kalau ternyata dia gagal mempertahankan area support 545-535, ada potensi ACES kembali mengalami penurunan ke kisaran area 500 ataupun 485. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari saham PT PP, IMJS, Energi, Harum, Panin, dan ACES. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.